mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Aduh, Ini puasa yang keberapa nih Bang hari ini? ini puasa yang ke-26. Masya Allah. Udah bayar zakat belum? Udah dong Bang pastinya. Iya, Udah jadi kita disegerakan gitu. disegerakan untuk membayar zakat fitrah. Benar. Jadi setelah kita bersedekah, ibadah juga kita tingkatkan, ya maka salah satu kewajiban kita di bulan suci Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Benar sekali gitu. Bang. Nah, menyambut Idul Fitri ada satu amalan yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini sendiri adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan pada Idul Fitri. Oke, jadi harus ini menyambut Idul Fitri gitu ya Bang. Benar sekali. Nah, zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri. Selain itu, melaksanakan satu di antara rukun Islam ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, serta berbagi kebahagiaan di hari raya agar setiap orang dapat merasakannya. Ya, jadi tidak hanya orang-orang yang mampu Yang bisa lebaran dengan enak gitu ya Bang. tapi semuanya juga bisa, semua umat Islam ya bisa, kita harapkan bisa sama-sama merayakan hari kemenangan. Nah, zakat fitrah sendiri wajib ditunaikan bagi setiap jiwa dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3, liter per jiwa. Oke. Nah, zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dicatat ya Tribuners, paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sementara itu, penyalurannya kepada mustahik atau penerima zakat paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, jadi sebenarnya sepanjang bulan Ramadan udah bisa Tunaikan dilakukan gitu gitu ya, Rizky ya. Nah, Tribuners yang ingin menunaikan zakat fitrah bisa langsung ke masjid-masjid yang umumnya juga sudah menyiapkan panitia penerima zakat fitrah. Pemerintah juga memiliki badan atau lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi Badan Amil Zakat Nasional atau lebih sering kita sebut Basnas. Basnas ya, Bang. Ya, di Kalimantan Barat juga sudah ada Basnas khusus untuk Kalimantan Barat. Benar. Gitu. Nah, selain Basnas tadi ya Bang, ada lembaga amil zakat atau gimana bacanya nih? LAZ atau LAS nih? LAZ, LAZ ya. Serta lembaga amil zakat infak dan sodakah atau LAZIS yang bisa dimanfaatkan Tribuners untuk menyerahkan zakat. ya, jadi jangan bingung-bingung, ya Bener. kan? Tapi kalau umat Islam seharusnya yang sudah dewasa bekerja seharusnya sudah memahami Bener. prosedur-prosedur dalam melakukan Pembayaran zakat. pembayaran tadi, Bang. zakat. Nah, lalu bagaimana cara kita mengalokasikan pengeluaran agar dana zakat tidak terpakai untuk membeli keperluan lain? Nah, Berhubung tadi sudah keluar THR, sudah masuk catatan-catatan prioritas, tapi terlupa ada zakat. ini bener Bang. Padahal Nah, ini yang paling penting. Paling kita gitu. utamakan. Jadi gimana tuh Ki? Yang pertama ya Tribuners harus dilakukan adalah buat tabel pengeluaran bulanan. Nah, ini merupakan kebiasaan yang sangat baik loh. Tidak hanya saat Ramadan, membuat tabel pengeluaran setiap bulan akan membantu Tribuners untuk mengatur keuangan. Jadi Tribuners bisa mulai mengalokasikan dana zakat fitrah pada tabel paling atas nih ya, supaya tidak lupa. Prioritas. Bener. Gitu. Jadi skala prioritasnya tetap ibadah, yaitu dengan menempatkan Zakat tadi, zakat Bang, di pada nomor 1 tempat biar nggak pertama. lupa gitu ya. Nah, selanjutnya Yang kedua apa lagi nih Bang? jangan menunda-nunda ya, karena sudah ditaruh nomor 1 ya. Bener. Kan jangan jadi kayak ya udah pindahin aja nomor 5. Kan nggak bisa. Karena sudah diutamakan harus segera dilaksanakan. Benar sekali. Jangan menunda-nunda membayar zakat. Kenapa? Kalau kamu ragu dana tersebut tidak sengaja terpakai, sebaiknya kamu segera menunaikan zakat terlebih dahulu.
bisa membayarnya sejak hari pertama Ramadan kok. Tidak wajib ditunggu sampai akhir Ramadan. Kamu bisa sesuaikan waktunya dengan kemampuan kamu sendiri. Nah, ini biasanya kalau kita lihat jarang yang melaksanakannya nih sejak dari awal. Biasanya memang karena mungkin ini ya, biar ada kayak kalau udah bayar zakat tandanya mau lebaran. Tapi sebenarnya kalau bingung, takut uangnya kepakai atau misalnya tidak sadar uangnya terpakai, disegerakan saja kalau memang cukup. Sudah ada dana untuk berzakat. Gitu. Malah lebih cepat mungkin lebih bagus. Iya, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Nah, selanjutnya tunaikan zakat lainnya dengan cara dicicil. Oh, bisa dicicil. Nah, Bang, jadi kan selain zakat fitrah ada juga nih namanya zakat mal dan zakat penghasilan yang juga wajib dikeluarkan. Nah, sebenarnya sih zakat mal dan zakat penghasilan ini tidak harus dibayarkan pada bulan Ramadan. Kamu bisa membayarnya pada bulan-bulan lainnya. Untuk itu sangat disarankan agar Tribuners mengeluarkan zakat secara rutin di luar bulan Ramadan. Jadi dicicil gitu ya, Bang. Oh iya. Jadi tidak seolah-olah kayak di bulan Ramadan tuh yang tadinya pengen ibadah malah terbebani dengan zakat. Padahal sebenarnya ini kan itu kewajiban, jadi gitu, nggak perlu terbebani. Asalkan kita bisa tadi mengaturnya dengan baik. Bener. Gitu. Dan bahkan nih Bang, misalnya nih zakat penghasilan sebesar 2,5% dari uang pemasukan bulanan kamu bisa Tribuners tunaikan setiap habis gajian. Jadi setiap gajian bisa dikeluarkan nih 2,5%-nya gitu ya Bang. Jadi tidak perlu menunggu akumulasi gaji dalam setahun. Jadi diakumulasikan dalam Ramadan ini ditumpuk nih, kan jadinya besar gitu ya kan? Benar. Nah, lalu dikalikan 2,5%, nantinya perhitungannya malah jadi berat. Iya sih, kalau ditumpuk-tumpuk pasti semuanya akan menjadi besar dan pastinya membebani. Benar. Gitu. Nah, yang terakhir, tetap bijak dalam mengeluarkan uang. Nah, ini kenapa? Karena mengatur keuangan agar dana zakat bisa ditunaikan adalah tetap dengan cara yang bijak. Nah, kenapa? Karena dalam mengeluarkan uang tersebut, sebagian dari kita mungkin terhanyut dalam euforia Ramadan. Rasanya ada banyak yang harus dibeli untuk menyambut hari Lebaran. Kadang-kadang euforianya itu kayak, wah hari ini udah jauh-jauh hari kayak tadi kita pernah bahas di sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, bahkan sebulan sudah direncanakan, tapi ternyata kadang-kadang tidak sesuai anggaran. Karena pastinya ketika pergi melakukan transaksi, ingin ini, ingin itu gitu. Kebablasan gitu ya, kan? hingga terlupa kewajiban yaitu membayar zakat. Tapi, apakah Tribuners di rumah masih lupa untuk memberikan pertanyaan? Tentunya tidak. Tidak dong. Ya, karena Ustaz Lukman selalu setia memberikan jawaban-jawaban dari Tribuners yang ingin memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan Abang siapa namanya nih? Abang Arif. Oke Bang. Ada nggak yang mau Abang tanyakan seputar bulan puasa nih Bang? Ini bolehkah kita kalau lagi puasa itu bermain sosmed? Oke, bermain sosial media ya Bang. Oke, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, mudah-mudahan tetap semangat di akhir-akhir Ramadan ini ya, di 26 puasa. Ada yang pertanyaan yang masuk ke saya, bolehkah main sosmed, sosial media di saat bulan puasa? Nah, jawaban saya, selama bermain sosial media itu membawa hal yang positif, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah kita memain sosial media. Tapi, biasanya kalau di sosial media itu banyak hal yang terjadi. Ya, ada postingan-postingan yang membakar semangat kita untuk marah gitu. Ada postingan-postingan membakar hawa nafsu kita. Ada postingan yang bikin hasrat kita. Wah, banyak sekali yang ada di sosial media gitu kan. Nah, jadi saya himbau agar ya selama di bulan menjalankan puasa sebaiknya kita tinggalkan. Yang kita ajukan apa?
Yuk banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, bersolawat, itu jauh lebih baik ketimbang kita di sosmed. Atau begini, ada pertanyaan, Pak, saya ini memakai sosial media untuk berdagang, untuk bisnis. Itu bagaimana? Kalau tidak, bisnis saya melalui online dan media sosial begitu. Nah, kalau demikian, berarti penggunaan sosial media dalam hal yang baik, ya, itu tidak jadi masalah. Nah, kalau untuk berdagang, berbisnis, karena menghidupi keluarga kita, mencari nafkah yang halal, itu bagaimana? Boleh, sah. Nah, yang tidak boleh, ya sosmed itu ya untuk menggibah, untuk melihat syahwat dan lain sebagainya. Nah, ini yang lebih baik kita tinggalkan itu semua. Nah, itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Hari ke-26 Alhamdulillah sudah terjawab kembali dari Ustadz Lukman. Pertanyaan dari Tribuners di rumah, dan juga tadi kita sudah mengingatkan tentang segeralah membayar zakat. Karena tidak ada batasan waktunya untuk proses pembayarannya hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi sebenarnya mau hari ini atau seminggu yang kemarin, selama masih bulan Ramadan sebenarnya sudah boleh dilakukan. Apa nggak masalah gitu ya, Bang. Iya, benar sekali. Nah, kita akhirnya mau menjelang waktu buka puasa. Ini semakin tidak terasa, Ki. Benar ya, Bang. Karena mungkin ini ya sudah mulai produktif gitu. Jadi setiap hari juga produktif, cuman menjelang Idul Fitri ini semakin produktif. Bener, gitu. Karena pulang ke rumah juga ada yang dikerjakan gitu ya. Dikerjakan, ibadah, sholat tarawih juga nggak berkurang gitu, jadi semakin padat gitu. Dan alhamdulillah masih diberi kesehatan hingga ke hari 26 ini, dan tentunya tidak lengkap kalau kita tidak mendiskusikan menu buka puasa kita hari ini. Saya pengennya makan apa ya? Ini sudah bertransformasi nih kalau sekarang. Kalau dulu dia pakai daun pisang ya, ngambilnya gitu. Tapi sekarang udah ada di kotak-kotakan. Termasuk ini kudapan yang selalu ada di setiap acara-acara tertentu. Kan kita dapat kayak snack box gitu. Ini salah satu pelengkapnya. Getuk. Oke. Sekarang getuk udah modern. Udah modern gitu ya, Bang. Bentuknya udah nggak kayak kotak-kotak lagi warna-warni, tapi warnanya lebih kayak ada yang earth tone gitu. Warnanya krem, digulung, ada dalamnya yang ada keju, pink kayak gitu, dalamnya ada keju. Padahal dulu getuk itu setahu Rizky dikasih ya kelapa atasnya. bener, dia besar bentukannya, besar dan gitu. Rizky Kalau pasti kita nggak pernah habis, Bang. Iya. Tapi sekarang getuk itu malah kurang kalau makan kurang, ya kan? Getuk udah modern sih. Getuknya udah alhamdulillah udah modern dan sudah bisa ditemukan di tempat dimanapun yang jual takjil atau misalnya dijual tempat kue-kue tradisional. Gitu. Ini Rizky nggak jauh dari getuk sih, Bang. Ini pasti temannya getuk ya. Sahabat ya, bestie. Ini kalau snack box ada getuk udah pasti ada lemper. Oh, ada lemper, ada permen, ada aqua. ada yang kue-kue asinnya. Ini yang Dika lainnya boleh dah sih, harus sebut merek. Aqua. Ada air mineral, ada air mineralnya gitu ya, Bang. Iya, ada air mineralnya gitu. Bener. Nah, jadinya lengkap dia. Bener dalam sekali. satu snack box itu box. ada tadi ada si getuk, ada si lemper gitu. Jangan kita dapat snack boxnya sama. Dapat dari mana ya? Dari yang mana aja. Mungkin pembagian takjil biasanya kan dibagikan. Tapi abang udah pernah dapat takjil belum selama puasa ini? Udah belum ya, kayaknya belum deh kayaknya. Belum ya? Karena kan kita menghibur dulu. Iya benar. Tribuners yang ingin berbuka, jadi keduluan orang-orang udah pada udah habis. Udah habis. Pas mau pulang ke rumah udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi alhamdulillah kita senangnya bisa berbagi waktu di sini, tidak terasa sampai 26. Terima kasih masih untuk Tribuners yang setia menyaksikan. Jangan bosan-bosan karena kita masih ada beberapa hari ke depan. Tentunya sebelum kita akhiri PPKM kita hari ini ada tausiah oleh Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Tidak terasa sudah 26 Ustadz atau Ustazah yang menemani kita di PPKM Berkah, program spesial Ramadan Tribun Pontianak
di tahun ini yang selalu hadir pukul 5 sore. Tentunya bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mewajibkan kepada kita ibadah puasa selama 1 bulan, yaitu di bulan ini, bulan Ramadan. Ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang di dalamnya ada ketentuan tentang waktu yang sangat ketat. Agak berbeda dengan ibadah yang lain, yang mungkin orang berani beristihad sendiri untuk melakukan suatu ibadah. Dengan pertimbangan, waktu dirasa telah memasuki. Tetapi berbeda dengan ibadah Ramadan, ketika kita belum pasti apakah hari ini sudah masuk Ramadan atau belum, apakah sudah berbuka puasa atau belum, apakah waktu sahur telah usai, apakah Idul Fitri telah datang. Semuanya berkaitan dengan waktu. Alhamdulillah, tentunya hari ini teknologi begitu berkembang luar biasa, sehingga banyak kemudahan yang dapat kita ambil. Salah satunya diantaranya penerapan teknologi untuk mendukung pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Hari ini bahkan kita bisa mengikuti bagaimana penetapan bulan Ramadan. Dan begitu cepat, begitu mudah kita juga dapat menyebarkan informasi tentang datangnya bulan Ramadan atau telah datangnya waktu buka puasa. Dan begitu mudah bagi kita juga untuk menyampaikan kabar bahwa hari ini, hari esok, hari raya Idul Fitri. Tetapi ini semua akan berbeda ketika kita kembali kepada masa 100 tahun silam, 200 tahun silam. Ketika teknologi belum hadir di tengah kita, ketika teknologi belum dikenal oleh masyarakatnya. Dulu, ketika teknologi belum ada, orang-orang terdahulu kita dengan cerdas memanfaatkan jejak-jejak peninggalan budaya. Mulai dari zaman prasejarah, kita mengenal ada dandang perunggu, atau di zaman Hindu kita mengenal alat musik tek-tek gitu. Semua itu ada alat-alat musik yang dulu dimanfaatkan orang untuk menginformasikan datangnya bulan Ramadan. Sekitar awal-awal abad 20, urusan kewenangan penetapkan datangnya ibadah bulan puasa Ramadan diserahkan kepada satu perhimpunan penghulu. Merekalah orang yang ditetapkan, diamanati oleh pemerintah Belanda pada waktu itu untuk mengisbat kapan datangnya bulan Ramadan. Ada petugas yang mereka utus untuk melihat, untuk mendatangi satu titik-titik tertentu, termasuk di kota Pontianak, di Kesultanan Pontianak. Sultan mengirim ahli falaknya untuk pergi ke pantai Jungkat untuk melihat hilal sudah tampak atau belum. Nah, para penghulu ini kemudian merapat, bermusyawarah
mendengar hasil daripada ahli-ahli yang diturunkan, lalu setelah diputuskan hari itu bahwa bulan nampak, maka disebarkanlah berita bahwa bulan Ramadan telah datang. Nah, biasanya yang dilihat pertama adalah datangnya bulan Sya'ban. Lalu mereka menghitung ke depan selama 29 hari atau 30 hari sebagai persiapan untuk bulan Ramadan. Setelah itu dibentuklah satu tim, satu kepanitiaan, di mana mereka mengadakan persiapan teknis. Di antaranya ada yang menggunakan meriam, ada yang menggunakan bom. Nah, bom dan meriam menjadi penanda pada awal abad 20 datangnya bulan Ramadan. Di Sumatera ada beberapa kesultanan yang menggunakan bom. Meriam di Pontianak, di Kalimantan Barat juga digunakan meriam untuk menunjukkan datangnya bulan puasa. Begitu sulit bagi orang dulu, bagi pejabat yang diamanati untuk memutuskan dan menyebarluaskan informasi datangnya bulan Ramadan. Nah, setelah mereka selanjutnya berita-berita ini lalu disebarkan dari satu kota ke kota, dari kota ke desa, dari satu kampung ke kampung. Tidak hanya bunyi meriam dan bunyi bom. Terkadang jenis bunyi-bunyian lain juga digunakan oleh masyarakat, terutama ketika menyambut bulan Ramadan untuk menandai hadirnya waktu sahur misalnya begitu. Banyak bunyi-bunyian yang dimanfaatkan oleh orang-orang dahulu. Buka puasa juga banyak digunakan alat bunyi-bunyian untuk menandai datangnya buka puasa, datangnya Hari Raya Idul Fitri. Sangat sulit bagi orang dulu untuk tidak menggunakan alat-alat itu, karena dulu tidak ada teknologi komunikasi, informasi seperti yang hari ini kita dapatkan. Tetapi penggunaan teknologi itu ada meriam, ada bom, hari ini tidak lagi digunakan. Sebagian masyarakat masih ada yang menggunakan alat-alat musik sederhana. Di kota Pontianak berbeda. Di kota Pontianak kita bisa menyaksikannya. Selama bulan Ramadan, begitu banyak meriam yang dihidupkan untuk menandai, memeriahkan bulan Ramadan, menandai datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk menghargai budaya, tetapi kita juga diajarkan untuk tidak melampaui batas. Mari kita gunakan bunyi-bunyian untuk menandai datangnya bulan Ramadan, untuk menandai waktu sahur, untuk menandai Hari Raya Idul Fitri, tetapi gunakan semuanya itu secara ma'ruf, secara patut, sehingga kita sebagai umat Islam tidak berada pada ifrat atau tafrid dalam beraktivitas mendukung pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Itu sekelumit sejarah dan budaya yang kita ambil sebagai pelajaran agar kita menjadi umat Islam yang moderat, yang memberikan keteladanan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison MKes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.